dengarkan sama pendiri kita yang terhormat Bapak Haji Tafsir. Itu berikan aplaus buat beliau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Presiden PPMI, Ketua Umum HMI dan segenap peserta musyawarah wilayah PPMI yang dipimpin oleh Pak Lili, ketuanya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini pagi tadi dilangsungkan pembukaan acara musyawarah wilayah dan dihadiri oleh banyak tokoh pemerintah, ada dari unsur Pangdam, Panglima, Kodam 3 Siliwangi, ada dari unsur Gubernur tadi, dari unsur Pangdam diwakili oleh staf ahli Pak Sugiono, dari unsur Gubernur diwakili oleh Pak Deni, dari Kabupaten dihadiri langsung oleh Wakil Bupati. Ayo silakan di depan. Karena itu PPMI saya kira sebuah organisasi pekerja yang sangat diperhitungkan. Seperti juga yang disampaikan tadi oleh Budaya Samanta bahwa tidak kurang secara eksplisit dua presiden yang menyatakan perhatiannya yang besar terhadap PPMI. Di antaranya Presiden B.J. Habibie yang pernah menerima kawan-kawan kita dari pengurus PPMI di istana, kemudian juga Gus Dur yang selalu menyatakan pembelaannya terhadap PPMI. Jadi saya kira PPMI ini adalah sebuah organisasi yang dalam pergerakannya jelas konsen memberikan pembelaan terhadap kaum pekerja. Saya selaku anggota MPR yang saat ini bertugas, ada 3 posisi saya ini di MPR dan DPP. Saya sangat memerlukan bersinergi dengan kawan-kawan, khususnya dari para aktivis organisasi kemahasiswaan dan organisasi pekerja ini. Karena kalau 2 organisasi ini bergerak secara simultan, saya kira ini bagaikan gelombang gerakan yang susah untuk dibendung. Karena itu perubahan ini kita bisa menaruh harapan yang besar kalau 2 unsur ini sudah bergerak, dan itulah yang paling dikhawatirkan sebenarnya. Sementara saya kira pergerakan dari kalangan mahasiswa dan kalangan pekerja ini adalah sesuatu yang real, menuntut memang perlunya adanya gerakan tersebut, karena persoalan bangsa ini sudah semakin hari kelihatan semakin banyak. Saudara sekalian, sebagai orang yang masih duduk di parlemen dan dipercayakan untuk memimpin 3 bidang tugas yang saya mengetuai langsung. Yang pertama, Ketua Kelompok DPD di MPR, kedua Ketua Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Daerah, dan ketiga sebagai Ketua Pansus Guru Honorer. Nah, tadi saya sudah mengintroduksi sedikit bahwa guru honorer ini adalah
memerlukan juga perhatian dan perlindungan negara. Dan saya sudah mengundang Komnas HAM untuk melakukan rapat kerja dengan BPD, dan di sana sampai kita pada sebuah kesimpulan bahwa persoalan buruh yang semakin meluas dan diketahui umum ini berdampak luas bagi kehidupan masyarakat dan punya konsekuensi HAM yang berat. Karena itu janji untuk menjadikan guru honorer sebagai ASN yang tidak dipenuhi itu adalah sebuah pelanggaran hak asasi. Dan kita akan mendorong terus isu-isu ini sampai betul-betul guru honorer yang jumlahnya sekarang ini masih 800.000 itu bisa diakomodir untuk ditetapkan menjadi guru ASN. Karena itulah yang menjadi harapan mereka. Sangat tidak logis karena alasan usianya di atas 35 tahun maka dia tidak bisa lagi direkrut menjadi ASN. Padahal dia sudah mengabdi begitu lama. Seharusnya pengabdiannya yang begitu lama ini kita apresiasi, kita hormati, dan kita tetapkan menjadi ASN tanpa tes dan tanpa embel-embel alasan macam-macam untuk menolaknya. Itu satu. Nah, pansus ini saya akan selesaikan pekerjaannya sampai akhir tahun ini. Kalau bisa sebelum bulan Desember sudah selesai, tentu itu sangat bagus. Dalam akhir-akhir ini sedang merampungkan tugas-tugas saya. Itu satu. Yang kedua, sebagai ketua kelompok DPD di MPR, saya punya tugas untuk mendengarkan pendapat masyarakat terkait dengan wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kawan-kawan, ini juga sangat penting karena banyak hal di amandemen ini yang sering dipertanyakan. Salah satu diantaranya masyarakat sering mempertanyakan tentang isu akan dimasukkannya masa jabatan presiden menjadi 3 periode, bisa dilanjutkan dipilih kembali setelah menyelesaikan 2 periode. Nah, ini kami punya standing di DPD, ini tidak boleh terjadi karena ini sama dengan memunggungi apa yang menjadi perjuangan reformasi. Reformasi dulu itu salah satu yang kita sangat tekankan adalah perjuangan untuk pemilihan presiden ini supaya tidak lebih daripada 2 periode. Jadi di dalam pasal 7 itu ditetapkan presiden setelah menjalani pemerintahannya selama 1 periode 5 tahun maka dapat dipilih kembali untuk satu kali saja. Tidak boleh dipilih lebih dari 1 kali lagi. Cuma 2 kali karena kita khawatir nanti akan mengarah lagi bisa presiden seumur hidup atau bisa menjadi presiden yang secara terus-menerus setiap 5 tahun dipilih dan terpilih lagi seperti pengalaman kita di Partai Baru Pak Harto. Jadi menjadi 32 tahun. Padahal pemilihan terakhir itu lebih 90% pendukungnya itu masih lebih Golkar menyatakan 90% lebih orang rakyat Indonesia masih menginginkan beliau. Tapi tidak lama setelah itu ternyata dilakukan reformasi dan berakhir, dan karena itu kita tidak ingin mengulangi lagi cara-cara seperti itu. Karena itu Dewan Perwakilan Daerah mengambil posisi bahwa hanya 3 periode. Yang kedua, diwacanakan juga bahwa perpanjangan masa jabatan tadi penambahan 3 tahun. Jadi ini memang menggoda karena apa? Bukan hanya presiden yang 3 tahun, tapi juga anggota DPR 3 tahun, bahkan anggota DPD bisa juga 3 tahun, DPRD 31 dan 32 bisa juga ditambah 3 tahun. Jadi tidak ada pemilu, tapi
orang itu tetap duduk dalam posisinya. Dan itu sudah diintroduksi oleh Ketua KPU bahwa tidak ada pemilu serentak 2024, tapi akan digeser ke 2027. Meskipun terakhir saya dengar dia memberikan penjelasan bahwa yang dia maksud itu adalah pemilihan bupati, gubernur, bupati, dan wali kota. Tetapi kita melihat bahwa yang lebih berkepentingan untuk itu sebenarnya bukan di tingkat 1 atau tingkat 2, tapi kita melihat bahwa presiden yang berkepentingan itu dengan menjadikan COVID sebagai alasan untuk memperpanjang masa pemerintahannya menjadi ditambah 3 tahun. Nah, kita punya standing itu tidak bisa dilakukan kalau terjadi amandemen. Yang berikutnya, kita ingin supaya figur-figur calon presiden ini adalah figur-figur yang banyak dan memiliki kualitas yang bagus. Jangan kita dipaksa untuk memilih yang itu saja yang sudah dikondisikan di dalam lingkup partai yang mendominasi dengan alasan perlunya presidensial threshold. Nah, karena sekarang ini itu ditetapkan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa presiden itu harus ada presidensial threshold. Padahal dalam Undang-Undang Dasar hanya disebutkan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai yang peserta pemilu. Jadi siapa saja sebenarnya peserta pemilu partai itu berhak untuk mengusulkan calon, meskipun perolehan suaranya cuma 1% atau berapa, tapi dia peserta pemilu. Nah, akan tetapi ini kemudian ditafsir, dibuatkan undang-undang yang kemudian diloloskan oleh MK dengan alasan bahwa itu adalah kewenangan pembuat undang-undang. Jadi DPR yang menentukan, yang bisa menafsirkan itu. Nah, kita mengetahui sekarang di DPR ini sudah terbelah dua, kan ada koalisi istana dan ada koalisi oposisi. Koalisi oposisi kan sekarang tinggal 2 yang punya peluang, yaitu tinggal Demokrat dan PKS. Demokrat dan PKS itu jumlahnya cuma 18%. Jadi artinya kalau presidensial threshold itu yang ditetapkan adalah 20% dari perolehan kursi dan 25% dari perolehan suara secara nasional, maka berarti yang 2 ini dipastikan tidak bisa mengusung calon. Artinya calon itu hanya ada di 7 partai yang lain tadi yang bergabung semuanya di luar Demokrat dan PKS. Dan kalau ke-7 calon ini berarti bisa muncul lagi calon tunggal, nanti mungkin melawan kotak kosong, atau tetap 2 calon tetapi calon yang diatur-atur secara internal. Dia bisa membuat konsensus bahwa nanti kalau selesai pemilihan, Anda yang tadinya calon presiden bisa menjadi menteri pertahanan, calon wakilnya bisa menjadi menteri apa, udah selesai. Nah, kemudian nanti ibu kota dipindahkan ke daerah yang kamu punya tanah luas di sana. Nah, sehingga modal kampanye yang kau sudah gunakan 1 triliun bisa kembali nanti 100 triliun dari sini, dari hasil pembelian tanah misalnya kayak begitu. Itu bisa saja. Tolong jangan dianggap kalau ada yang persis sama dengan kejadiannya ini yang saya misalkan ini. Ini hanya misal, saya tidak menyebut bahwa ini adalah sesuatu yang fakta yang saya sebutkan, tapi permisalan saya. Begitu mudahnya orang melakukan persekongkolan yang dengan negara yang begini luas penduduknya, luas wilayahnya. Ini artinya bahwa kita ada dalam penguasaan oligarki predator ini ya, yang menguasai kita. Nah, maukah kita terus untuk melakukan pembiaran terhadap keadaan seperti ini? Jadi yang kita protes hanya serpihan-serpihan kecil, padahal sesungguhnya masalah yang sesungguhnya ada di sini. Jadi kalau demokrasi ini kita bangun secara baik dan benar, ini bisa selesai masalah. Pemilihan presiden ini kita bisa lakukan dengan baik dan benar,
sehingga betul-betul presiden yang terpilih adalah presiden yang kita inginkan, presiden yang bisa mengemban aspirasi rakyat, ya tentu ini menjadi lain. Nah, saya kira ini masih ada kesempatan bagi kita untuk mencoba mensosialisasikan ide-ide ini, dan kita berharap kita bisa memunculkan figur-figur yang bisa menjadi teladan nanti, yang bisa mengatasi persoalan bangsa ini. Kita sudah sekian puluh tahun merdeka, sudah sedemikian banyak presiden kita. Ada yang periodenya sampai berpuluh-puluh tahun, ada yang sudah 2 periode minta ditambah lagi 1 periode. Tetapi ternyata kesejahteraan yang kita harapkan, yang PPNI harapkan itu belum juga terwujud. Padahal saya kira sebagai seorang muslim kita semua tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz itu hanya memimpin 2 tahun 5 bulan 15 hari, tapi bisa mewujudkan masyarakat sejahtera di dalam wilayah kepemimpinannya. Waktu dia menjadi presiden, tidak ada lagi rakyat yang menjadi penerima zakat, semua menjadi pemberi zakat. Jadi negara ketika memerintahkan menyalurkan zakat itu tidak ada penerimanya, karena semua orang sudah mandiri, sudah sejahtera. Bahkan ada satu rumah yang didatangi, kelihatan sangat sederhana rumahnya, diantarkan zakat fitrah maupun zakat harta diberikan ke dia. Dia cuma hitung-hitung itu zakat yang diberikan, kemudian dia masuk ke rumahnya, dia keluarkan juga uangnya, kemudian dia serahkan kepada pemberi zakat tadi. Saya juga punya zakat yang saya mau salurkan, tolong tambahkan ke situ. Jadi yang diberikan itu dia tidak terima, dia malah tambahkan. Kenapa? Karena dia sendiri memposisikan diri sudah menjadi pembayar zakat, bukan lagi penerima. Sehingga petugas zakat itu ke pasar berteriak, siapa yang punya utang mau dibayarkan, siapa yang masih pemuda lajang belum menikah, ayo ini ada uang untuk mahar kalau ada yang mau menikah. Dan nggak tahu di PPNI masih ada nggak? Jangan-jangan ada yang katakan saya belum yang kedua. Jadi itu di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu udah. Nah, kenapa kita sekarang ini tidak mencari figur yang bisa mendekati Umar bin Abdul Aziz? 5 tahun 1 periode ini, apa yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Yang pertama, dia membersihkan harta keluarganya. Dia juga dari keluarga kerajaan, istrinya punya emas, punya apa dia? Ini dulu pemberian ayahmu, ini meragukan. Nah, lebih baik kita setorkan ke mal ini, atau kau pilih saya ceraikan. Istrinya ikut menyerahkan itu harta kekayaan. Keluarga-keluarganya lain juga seperti itu. Para gubernur diperiksa semua kekayaannya. Ini lucu negeri kita ini. Di tengah pandemi ada orang yang naik kekayaannya sampai ratusan miliar. Iya. Jadi itu sama sekali tidak sensitif gitu. Ya. Sampai kemarin ada orang yang menawarkan presiden juga naik harta kekayaannya itu, kayaknya lebih 10 miliar naikannya. Ya. Ada yang naik sampai lebih 600 miliar, menteri kelautan. Ada yang naik ratusan miliar, di bawah 100 miliar banyak. Nah, satu-satunya yang menyatakan dia kehilangan pendapatan banyak itu Menteri Sandiaga Uno. Nah, dia rugi lebih 2 triliun kalau nggak salah. Nah, kita minta supaya ini melakukan pelatihan bagaimana caranya meningkatkan pendapatan di tengah pandemi. Nah, nanti keynote speakernya misalnya presiden karena naik juga pendapatannya dia lebih 10 miliar. Kemudian yang lain yang berbicara mengajari masyarakat supaya masyarakat kita ini juga semua bisa naik pendapatannya. Para pekerja ini yang gajinya masih di bawah UMR ini bagaimana caranya? Yang ini aneh. Nah, inilah pendapat-pendapat yang kami harapkan. Apa?
kira-kira usulan-usulan yang konkret bagi kita ini. Nah, kemarin di sekolah Insan Cendekia Madani kami undang Profesor Siti Suhro untuk berbicara tentang Smart Village. Jadi bagaimana membuat program di daerah-daerah, di kabupaten-kabupaten. Tadi saya kontak-kontak dengan beliau, saya bilang saya pagi ini akan berdiskusi dengan teman-teman BPMI. Nah, dia bilang kalau bisa dari sana ada yang bisa menjadi pionir untuk mewujudkan yang namanya Smart Village di setiap kabupaten-kabupaten. Jadi ada 5 pilar. Nah, nanti bisa di-share. Saya kira Pak tadi ada proposalnya dari beliau, di-share ke teman-teman. Pelaksananya adalah IME di sekolah. Nah, saya kira kita banyak mungkin bersinergi. Ya. Satu diantaranya adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah atau MPR. Saya akan bawa untuk bekerjasama dengan PPMI. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan kita nanti kita membuat dengan pendapat. Nah, insya Allah kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini, ya ada juga Inter yang punya kecurigaan silakan ikut, karena ini acara resmi. Acaranya resmi. Saya di sekolah begitu, saya datangkan Pak Gatot Nurmantio, Pak Abu, Pak Rizal, Ramli Sarandi, Rocky Gerung, kemudian Natalis Digai, saya undang semua. Ya, bahkan tidak diundang juga kalau ada yang mau datang karena dia mau menyampaikan aspirasinya, silakan, Anda terima. Saya juga yang datang ke tempat yang Anda tentukan saya datang. Tadi Pak Presiden menyatakan, Presiden PPMI saya maksudnya, ya, dia mengatakan bahwa kita ada acara di Jawa Tengah nanti, insya Allah saya menyesuaikan pada 20 Oktober. Saya akan datang resmi sebagai orang DPD, dan di situ saya akan meminta supaya ada acara dengan pendapat. Yakinlah bahwa untuk konsumsi ya saya akan menanggung. Jadi, saya titipkan ke Presiden, ya nanti Presiden yang atur mau konsumsinya apa terserah, tapi jangan yang terlalu sederhana. Iya. Nah, saya kira itu hari ini yang akan kita dengar pendapatnya ini. Ada 2 presiden, satu presidennya pekerja, satu presidennya mahasiswa. Nah, dua-duanya Islam, pekerja Islam dan mahasiswa Islam. Nah, tadinya Prof. Egy Sujana, tapi rupanya dia lagi kurang sehat, tapi saya dengar mau ikut lewat Zoom. Jadi kalau ada link Zoom-nya dia akan ikut. Begitu pula dengan Pak Ahmad Sundin. Tapi saya kira kalau tidak dalam kesempatan ini, di kesempatan lain juga bisa kita melakukan acara-acara yang sejenis, insya Allah. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya kembalikan ke MC dan silakan dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat 2 presiden ini atau ditambah dengan yang lain juga silakan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.